Inisiasi Menyusui Dini atau IMD merupakan program yang sedang gencar dianjurkan pemerintah. Program ini dilakukan dengan cara meletakkan bayi yang baru lahir di dada ibu dan membiarkan bayi merayap untuk menumbuhkan puting susu ibu untuk menyusui. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan IMD. Faktor keberhasilan. Pertama, kebijakan instansi pelayanan kesehatan tentang IMD dan ASI eksklusif. Kedua, pengetahuan, motivasi, dan sikap tenang penolong persalinan. Ketiga, pengetahuan, motivasi, dan sikap ibu. Keempat, dukungan anggota keluarga. Kelima, ketersediaan fasilitas IMD. Keenam, dukungan petugas mengenai IMD. Faktor kegagalan. Pertama, kurangnya kepedulian dan pengetahuan terhadap IMD. Kedua, kurangnya konseling oleh tenaga kesehatan. Ketiga, kepercayaan masyarakat yang menyatakan bahwa kolostrum yang keluar pada hari pertama tidak baik untuk bayi. Keempat, masih kuatnya kepercayaan keluarga bahwa ibu memerlukan istirahat yang cukup setelah melahirkan dan menyusui sulit dilakukan. Manfaat IMD. 1. Mempercepat pemulihan kesehatan ibu. 2. Dapat meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif. Ketiga, dada ibu menghangatkan bayi dengan tepat. Keempat, ibu dan bayi merasa lebih tenang. Kelima, bonding atau ikatan kasih sayang antara ibu bayi akan lebih baik. Keenam, merangsang pengeluaran hormon oksitosin pada ibu. Ketujuh, bayi mendapatkan ASI kolostrum, ASI yang pertama kali keluar. Manfaat kontak kulit antara ibu dan bayi. Kehangatan dada ibu dapat menghangatkan bayi. Bayi akan merasakan getaran cinta, yaitu merasakan ketenangan, merasa dilindungi, dan kuat secara psikis. Bayi akan lebih tenang dan mengurangi stres. Secara fisiologis, skin to skin kontak merangsang ibu dan bayi untuk kenal satu sama lain. Manfaat IMD untuk ibu. Pertama, merangsang produksi oksitosin dan prolaktin. Kedua, meningkatkan keberhasilan produksi ASI. Ketiga, meningkatkan jalinan kasih sayang ibu bayi. Keempat, meningkatkan keberhasilan menyusui secara eksklusif. Kelima, menyebabkan rahim kontraksi yang membantu mengeluarkan plasenta dan mengurangi perdarahan. Keenam, merangsang pengaliran ASI dari payudara ibu. Pemeriksaan Leopold. Palpasi Leopold. Pemeriksaan palpasi Leopold merupakan suatu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan pada perut ibu berdasarkan teori yang telah dikembangkan oleh Leopold. Tujuan untuk menentukan posisi dan letak janin pada uterus, dapat juga berguna untuk memastikan usia kehamilan ibu. Pertama, pemeriksaan Leopold 1. Tujuan 1. Menentukan usia kehamilan. 2. Menentukan bagian janin apa yang terdapat di tundus uteri. Teknik pertama, memposisikan ibu dengan lutut fleksi, kaki ditekuk 45 derajat atau lutut bagian dalam diganjal bantal, dan pemeriksaan menghadap ke arah ibu. Kedua, menengahkan uterus dengan menggunakan kedua tangan dari arah samping umbilikal. Ketiga, kedua tangan meraba fundus kemudian menentukan TVU dengan menggunakan ujung kedua tangan. Tentukan bagian janin. Hasil: apabila kepala janin teraba di bagian fundus, cirinya keras, bundar dan melenting, seperti mudah
digerakkan. Kedua, apabila bokong janin teraba di bagian fundus, cirinya lunak, kurang bundar, dan kurang melenting. Ketiga, apabila posisi janin melintang pada rahim, maka pada fundus teraba kosong. Mengukur tinggi fundus uteri menurut McDonald. Pertama, posisi ibu hamil berbaring dengan kaki sedekuk. Kedua, tentukan bagian fundus dengan bantuan tangan kanan dan kiri. Ketiga, setelah diketahui posisi dari fundus, lakukan pengukuran dimulai dari tepi simfisis sampai dengan fundus dengan posisi materan terbalik. Keempat, posisikan angka 0 berada di atas simfisis. Kelima, setelah diposisikan secara tepat, balikkan meteran lalu baca hasil pengukurannya. Yang perlu diperhatikan, gunakan alat ukur Medline atau meteran yang tidak elastis. Kedua, kandung kemih kosong, karena kandung kemih yang penuh dapat memperbesar hasil pengukuran tinggi fundus uteri. Ketiga, posisi ibu hamil setengah duduk agar ibu hamil terhindar dari gangguan peredaran darah balik yang dapat berpengaruh pada ibu maupun janin. Keempat, mengukur TVU harus dimulai dari usia kehamilan 22 sampai 24 minggu. Mengukur tinggi fundus uteri menurut Spengler-Berg. Pengukuran tinggi fundus uteri dengan menggunakan pitameter dimulai dari tepi atas fundus uteri sampai simfisis pubis. Tujuan mengukur tinggi fundus uteri. Pertama, untuk mengetahui pembesaran uteri sesuai dengan usia kehamilan. Kedua, untuk menghitung taksiran berat janin dengan teori Johnson-Taussig. Mengukur tinggi fundus uteri. Ukuran 12 minggu, 1-2 jari di atas simfisis. Ukuran 16 minggu antara simfisis dan pusat. Ukuran 20 minggu, 3 jari di bawah pusat. Ukuran 24 minggu tepat di pusat. Ukuran 28 minggu, 3 jari di atas pusat. Ukuran 32 minggu pertengahan antara processus xiphoideus dan pusat. Ukuran 36 minggu, 3 jari di bawah processus xiphoideus. Ukuran 40 minggu pertengahan antara processus xiphoideus dan pusat. Lakukan konfirmasi dengan wawancara dengan pasien untuk membedakan dengan usia kehamilan 32 minggu. Kedua, pemeriksaan Leopold II. Tujuan, menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus. Pada letak lintang, tentukan di mana kepala janin. Teknik, posisi ibu masih dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk, dan pemeriksaan menghadap ibu. Meletakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri. Ibu secara sejajar dan pada ketinggian yang sama. Mulai dari bagian atas dan tekan secara bergantian atau bersamaan. Telapak tangan kiri dan kanan kemudian bergeser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang, atau punggung, atau bagian kecil. Hasil, bagian punggung akan terasa jelas
rata, cembung, kaku, atau tidak dapat digerakkan. Bagian-bagian kecil atau tangan dan kaki akan teraba kecil, bentuk atau posisi tidak jelas dan menonjol. Kemungkinan teraba gerakan kaki janin secara aktif maupun pasif. Ketiga, pemeriksaan Leopold III. Tujuan menentukan bagian janin apa, kepala atau bokong, yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP. Teknik: posisi ibu masih dengan lutut fleksi atau kaki ditekuk dan pemeriksa menghadap ibu. Meletakkan ujung telapak tangan kiri pada dinding lateral kiri bawah, telapak tangan kanan bawah perut ibu. Menekan secara lembut dan bersamaan atau bergantian untuk menentukan bagian terbawah bayi. Gunakan tangan kanan dengan ibu jari dan keempat jari lainnya, kemudian digoyangkan bagian terbawah janin. Hasil: bagian keras, bulat, dan hampir homogen adalah kepala, sedangkan tonjolan yang lunak dan kurang simetris adalah bokong. Apabila bagian terbawah janin sudah memasuki PAP, maka saat bagian bawah digoyangkan sudah tidak bisa atau seperti ada tahanan. Keempat, pemeriksaan Leopold IV. Tujuan untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Teknik: pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu dengan posisi kaki ibu lurus. Meletakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah. Ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan berbeda pada tepi atas simfisis. Menemukan kedua jari ibu, jari kiri dan kanan, kemudian rapatkan semua jari-jari tangan yang meraba dinding bawah uterus. Perhatikan sudut yang terbentuk oleh jari-jari, bertemu atau tidak bertemu. Setelah itu, memindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi. Bila presentasi kepala, upayakan memegang bagian kepala di dekat leher, dan bila presentasi bokong, upayakan untuk memegang pinggang bayi. Memfiksasi bagian tersebut ke arah pintu atas panggul, kemudian meletakkan jari-jari tangan kanan di antara tangan kiri dan simfisis untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah telah memasuki pintu atas panggul. Hasil: apabila kedua jari-jari tangan pemeriksa bertemu, berarti bagian terendah janin belum memasuki pintu atas panggul. Sedangkan apabila kedua tangan pemeriksa berbentuk jarak atau tidak bertemu, maka bagian terendah janin sudah memasuki pintu atas panggul. Penurunan kepala dinilai dengan 5/5 atau seluruh bagian jari masih teraba kepala. Kepala belum memasuki PAP. 1/5 teraba kepala 1 jari dari 5 jari. Bagian kepala yang sudah masuk 4 bagian. Dan seterusnya sampai 0/5. Seluruh kepala sudah memasuki PAP.